Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Juga tak lupa nikmat sehat, sehat fisik, sehat mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, beberapa hari ini ada satu berita menarik gitu ya, berkenaan dengan satu perumpamaan yang disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, yang membuat satu pernyataan yang menganalogikan atau mencoba menyamakan ya, putranya ya, AHY ya. Jadi putranya AHY ini dengan sosok dalam pewayangan yaitu Arjuna ya, atau Janaka gitu ya, salah satu tokoh wayang ya, yang merupakan salah satu bagian dari Pandawa 5 ya. Kemudian juga Pak SBY ini juga memposisikan dirinya ya, sebagai Krishna ya, atau apa ratu di Dwarawati ya, itu ya, di dalam bahasa pewayangannya ya. Nah, hubungan antara Krishna dan Arjuna ini memang cukup menarik gitu ya, diulas ya. Jadi gara-gara pernyataan ini saya kemudian mencoba, walaupun ya sebagai orang Jawa yang juga kadang-kadang lah ya mengikuti pertunjukan wayang kulit gitu ya, ya sedikit banyak tahulah tentang siapa itu Arjuna atau Janaka gitu ya, dan juga siapa itu Prabu Krishna ya, Prabu Kresna ya, kalau dalam bahasa Jawanya ya. Terutama tentu saja fenomena tentang Kresna dan Arjuna ini adalah dalam konteks perang Mahabharata ya, kalau dalam bahasa Jawanya perang Brontoyudo gitu ya, Brontoyudo atau perang besar gitu ya. Nah, sebelum terjadi perang Kurusetra ya, di Mahabharata tadi ya, Arjuna ini punya kesempatan untuk memiliki ribuan pasukan Narayana atau Narayana ya, yang dimiliki oleh Krishna ya. Nah, alih-alih memilih pasukan Narayana ya, Arjuna itu justru lebih memilih Krishna itu sebagai kusir di medan perang Kurusetra di kisah Mahabharata ya. Nah, apa motif dibalik pilihan Arjuna lebih memilih Krishna sebagai kurir atau kusir ya, daripada 10.000 pasukan Narayana yang bisa menambah kekuatan kubu Pandawa melawan Korawa ya, Pandawa melawan Kurawa gitu ya. Nah, untuk mengetahui alasan Arjuna, nah ini saya mencoba mengulas salah satu plot yang cukup menarik dalam alur cerita Mahabharata tersebut ya. Jadi sebelum perang Kurusetra terjadi
duduk di teras yang tepat di kaki Krishna yang langsung menghadapnya. Nah, Krishna ini memberi mereka pilihan, ya, apakah mau memilih seluruh Narayana senonya atau dia sendiri sebagai kusir dengan syarat Krishna tidak akan bertarung atau memegang senjata apapun. Jadi betul-betul hanya sebagai kusir gitu ya. Nah, Arjuna ini diberikan kesempatan pertama untuk memilih apakah memilih Krishna atau memilih seluruh pasukan Narayana tadi ya. Dan pilihan Arjuna itu ternyata memilih Krishna sebagai kusirnya. Tentu Duryudana ya, yang merupakan raja di Kurawa gitu ya, itu amat senang ya, yang tadinya kesel amat senang ya, karena ia tidak mempercayai keberuntungannya ya. Dia menginginkan Narayana Sena dan dia mendapatkannya ya, dan dia merasa Arjuna benar-benar bodoh gitu ya. Nah, Duryudana ini tidak menyadari bahwa dia memang mendapatkan kekuatan fisik ya, namun kekuatan mental dan spiritual justru pada Arjuna gitu ya. Nah, kemudian ada alasan ya mengapa Arjuna ini memilih Krishna ya, karena Krishna adalah orang yang memberikan kecerdasan, bimbingan, dan dia tahu kelemahan setiap prajurit di kubu Kurawa ya. Apalagi pasukannya sendiri saja kan ya. Jadi inilah hal yang kemudian terjadi dan akhirnya perang itu terjadi dan Krishna sebagai kusir dari kereta yang dipakai untuk perang antara Arjuna dengan Karno ya, Adipati Karno ya, sebagai patih dari atau pasukan perangnya dari, bukan patih ya, pasukan perangnya dari Kurawa ya, yang akhirnya Arjuna memenangkan pertarungan ya, gitu ya. Itu cerita singkatnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita mencoba kita hubungkan dengan fenomena Susilo Bambang Yudhoyono ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY ya. Apakah kira-kira analogi itu pas gitu ya. Jadi saya kira ini yang terjadi justru menjadi bahan perbincangan gitu ya, karena bagaimana mungkin gitu ya SBY bergabung di suatu koalisi yang saat ini saya kira begitu banyak bopeng-bopeng yang terjadi gitu ya. Jadi sangat jauh sekali dalam konteks konsep Namarto atau Pandowo gitu ya, yang bahkan sebagian yang mungkin ekstrem akan melihat itu sebagai front yang buruk lah gitu ya, dengan front yang baik, walaupun itu tentu saja sangat subjektif gitu ya. Tetapi tentu saja kalau kita melihat rekam jejaknya gitu ya, nah inilah apakah betul gitu ya perumpamaan SBY tadi yang kemudian menggambarkannya juga tentang AHY sebagai lalananing jagat ya, atau istilahnya ya laki-laki sejati yang siap bertempur
saya tahu juga bahwa Bapak SBY ini juga sebagai orang Jawa gitu ya. Tapi saya kira ya perlu melihat kembali lah gitu ya antara realitas yang ada gitu ya. Jadi pantaskah gitu ya memposisikan dirinya sebagai Kresna gitu ya, dan juga nanti juga pantaskah memposisikan putranya sebagai Arjuna ya. Baik, saya kira itu ya sedikit intermezzo ya tentang fenomena Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang mengibaratkannya atau memposisikan dirinya sebagai Kresna dan AHY sebagai Arjuna. Ya silakan kalian bisa berpendapat juga. Jadi kalau menurut saya ya sepertinya kok kurang pas gitu ya. Baik, saya kira itu podcast untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kita makin mencintai budaya kita, sehingga juga jangan sampai kita mengambil tokoh-tokoh tetapi sesungguhnya kita masih kurang paham gitu ya dengan siapa tokoh-tokoh tadi dan kemudian mencocok-cocokkannya gitu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum